Halo para pembelajar semuanya, khususnya para siswa kelas 10 SMA program Bahasa dan Budaya, serta siapa saja yang ingin belajar bahasa dan sastra Indonesia. Pertemuan ini kita akan belajar bersama tentang karya sastra Melayu klasik. Dari pembelajaran ini, kita diharapkan mampu menganalisis karakteristik, unsur-unsur intrinsik, dan nilai-nilai yang terdapat dalam teks hikayat dan mengaitkannya dengan kehidupan saat ini. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan kalian siapkan dulu diri kalian senyaman mungkin. Dan jangan lupa siapkan alat tulis untuk mencatat informasi penting yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran ini. Baiklah, kita mulai dengan pengertiannya terlebih dahulu. Sastra Melayu klasik adalah sastra lama yang lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yakni suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Karya sastra Melayu klasik sebenarnya merupakan bagian dari cerita rakyat yang berkembang di daerah Melayu dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu, sehingga seringkali disebut dengan sastra Melayu klasik. Karya sastra ini merupakan gambaran keadaan masyarakat lama yang masih berpola pikir sederhana dan sangat dikuasai kepercayaan gaib dan kesaktian. Nah, setelah mengetahui pengertiannya, tentu dalam benak kita muncul rasa ingin tahu seperti apa ciri-ciri dan unsur yang ada pada sastra Melayu klasik. Gitu kan? Tenang, mari kita pelajari bersama. Karya sastra Melayu klasik sangat jauh berbeda dengan karya sastra modern. Untuk mengenal apakah sebuah karya sastra merupakan karya sastra Melayu klasik atau karya sastra modern, kita harus tahu ciri-cirinya. Nah, apa saja ciri-ciri atau karakteristik karya sastra Melayu klasik? Baiklah, berikut akan saya jelaskan. Yang pertama adalah anonim atau nama penciptanya tidak diketahui. Karya sastra Melayu klasik ini bersifat anonim, tidak tahu siapa yang bercerita, siapa yang mengarangnya. Misalnya kita tidak tahu, atau bahkan mungkin orang tua kita juga tidak tahu siapa sebenarnya yang mengarang cerita Si Kancil. Nah, itu makanya dinamakan anonim atau tidak diketahui penciptanya. Kemudian yang kedua, berkembang secara statis dan terikat pada aturan yang baku, terutama dalam bentuk puisi. Karya sastra klasik mempunyai aturan-aturan yang mengikatnya. Salah satunya adalah dalam bentuk puisi yang mempunyai aturan bait, rima, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penggunaan bahasanya dipenuhi dengan ungkapan, peribahasa, dan majas atau bahasa kias. Nah, seperti dalam puisi atau prosa, karya sastra Melayu klasik akan banyak kita temui ungkapan atau peribahasa yang kaya akan makna. Selanjutnya, yang keempat adalah penyebarannya disampaikan secara lisan karena belum berkembangnya budaya tulis. Penyebab utama mengapa karya sastra klasik disebarkan secara lisan adalah pergerakan zaman dahulu yang sangat lambat. Maka penyebaran budaya dan cerita secara lisan akan lebih mempercepat tersebarnya cerita dibandingkan tulisan. Beda dengan zaman sekarang, kalau kita punya suatu karya, kita bisa dengan mudah menulis karya sastra itu atau karya itu, kemudian kita menyebarkannya melalui media sosial. Kemudian yang kelima, memiliki banyak versi. Nah, salah satu pengaruh dari penyebaran cerita secara lisan adalah berubahnya cerita dari yang aslinya. Saat menyebarkan sebuah cerita secara lisan,
pasti akan ada cerita yang hilang atau bagian yang hilang, dan bahkan ada cerita atau bagian yang ditambahkan oleh orang yang menceritakan. Salah satu contoh cerita yang memiliki banyak versi di sekitar kita adalah dongeng si kancil tadi. Kemudian legenda Rawa Pening dan sebagainya. Nah, itu semuanya memiliki banyak versi karena dia berkembang secara lisan, gitu. Selanjutnya yang keenam adalah bertema istana sentris. Maksudnya bagaimana? Jenis ceritanya berlatar belakang istana. Tokohnya biasanya raja, pangeran, atau putri, atau permaisuri. Nah, kan selama ini kita tidak pernah menjumpai cerita Melayu klasik atau cerita lama begitu, dan ceritanya itu berlatar di mall, tokohnya bawa android dan sebagainya. Nah, berbeda dengan karya sastra Melayu klasik. Selanjutnya, bernilai budaya lokal. Karya sastra Melayu klasik biasanya mengusung budaya lokal, sehingga dari cerita karya sastra Melayu klasik, pembaca bisa mendapat gambaran moral masyarakat yang hidup pada zaman dulu. Misalnya pergi ke hutan untuk berburu binatang untuk dimakan dan sebagainya. Nah, seperti itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah tradisional. Jadi dalam ceritanya masih mempertahankan kebiasaan masyarakat zaman dulu atau adat istiadat. Ciri yang berikutnya adalah didaktis, yaitu memberikan pesan mendidik kepada masyarakat, baik pesan moral maupun pesan keagamaan atau religius. Berikutnya fantastis atau khayal. Karya sastra semacam ini biasanya berisi cerita yang tidak lazim atau tidak bisa kita terima dengan logika atau akal begitu. Misalnya dari cerita terjadinya Rawa Pening. Ada seorang nenek yang mencabut lidi dari tanah, lalu dari tanah itu muncul air yang sangat besar hingga menenggelamkan sebuah desa. Kemudian menjadi rawa dan kita kenal dengan Rawa Pening itu. Nah, itu contoh fantastis atau khayal. Selanjutnya, arkais. Apa arti arkais? Yaitu menggunakan bahasa yang digunakan pada masa lampau dan sekarang sudah tidak dipakai atau tidak lazim digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya kata-kata hatta, maka, titah, upeti, bejana, syahdan, sebermula, dan berbagai kata lainnya. Ciri yang berikutnya adalah imitatif, yaitu bersifat tiruan atau kebiasaan tiru-meniru yang turun-menurun. Kemudian yang terakhir adalah universal. Artinya apa? Universal ini dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Nah, itu tadi karakteristik atau ciri-ciri karya sastra Melayu klasik. Harapan saya kalian bisa mengerti dan memahami tentang karya sastra itu. Nanti jika kalian membaca sebuah karya sastra, pastinya bisa menentukan apakah karya tersebut termasuk klasik atau modern. Selanjutnya kita pelajari tentang unsur-unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik. Karya sastra Melayu klasik, unsur-unsur intrinsiknya hampir sama dengan karya sastra yang lainnya, seperti tema, tokoh, dan penokohan, alur, latar, dan amanat. Baik, kita bicarakan satu persatu unsurnya itu. Yang pertama adalah tema. Tema adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. Tema adalah gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah karya atau cerita. Nah, dalam karya sastra Melayu klasik, umumnya tema yang diangkat berkisar antara istana, kerajaan, tapi juga tidak tertutup kemungkinan ada tema lain yang masuk ke dalam cerita tersebut.
Yang kedua, alur atau plot. Alur adalah struktur penceritaan yang di dalamnya berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat serta logis. Nah, seperti itu. Alur tersebut ada yang berupa alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kita lanjutkan pada unsur yang ketiga, yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelakunya, sedangkan penokohan adalah pelukisan atau pendeskripsian atau perwataan tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, tokoh dan penokohan dalam karya sastra Melayu klasik bisa menggunakan binatang sebagai gambaran tokohnya. Bisa juga tentang pangeran, anak miskin yang menjadi raja, dan cerita-cerita lainnya yang dianggap mampu mewakili sifat dan ciri manusia pada zaman dahulu. Kita lanjutkan pada unsur yang keempat, yaitu latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Atau definisi latar yang lainnya adalah unsur intrinsik pada karya sastra yang meliputi ruang, waktu, serta suasana yang terjadi pada suatu peristiwa dalam karya sastra. Kata kuncinya adalah tempat, waktu, dan keadaan terjadinya suatu peristiwa. Kurang lebih begitu. Sedangkan yang kelima adalah sudut pandang. Nah, sudut pandang ini adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Ada beberapa sudut pandang yang dapat digunakan pengarang dalam bercerita. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau menyebut nama orang yang dijadikan sebagai titik berat ceritanya. Kemudian sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang pengamat serba tahu. Dalam hal ini, pengarang bertindak seolah-olah mengetahui segala peristiwa yang dialami tokoh dan tingkah laku tokoh. Kemudian sudut pandang yang keempat adalah sudut pandang campuran, yaitu sudut pandang orang pertama dan pengamat serba tahu. Mula-mula pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, selanjutnya serba tahu, dan bagian akhir kembali ke orang pertama. Kita lanjut pada unsur yang keenam, yaitu amanat. Amanat adalah pesan-pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita yang berisi pelajaran dan buah pikir yang hendak disampaikan pengarang melalui karya sastra. Amanat tersebut bisa bercerita langsung, bisa pula secara implisit atau secara tak langsung melalui dialog tokoh, cara tokoh menyelesaikan masalah, atau unsur-unsur lain dalam karya sastra Melayu klasik. Nah, itu tadi pengertian dan unsur-unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan saya dan mempunyai wawasan atau pengetahuan tentang karya sastra Melayu klasik. Selanjutnya, kalian siapkan sebuah karya sastra Melayu klasik berbentuk prosa, bisa legenda, hikayat, dan sebagainya. Kalian bisa mendapatkannya dari internet. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membaca dan mengungkapkan kembali isi sebuah karya sastra Melayu klasik. Kemudian kita identifikasi karakteristiknya, kita identifikasi unsur intrinsiknya, serta kita kaitkan isi karya tersebut dengan kehidupan saat ini. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Akhirnya, saya Zainal Arif mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas belajar dan salam sukses untuk kalian semuanya.